Halo semuanya, kali ini kita akan belajar terkait dengan teori humanistik. Ada yang tahu tidak apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah teori belajar yang berfokus pada pribadi peserta didik dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam teori ini, ada 5 tokoh utama yang menjelaskan terkait dengan teori humanistik. Yang pertama adalah Karl Ransom Roger, ada Arthur Wickham, Abraham Harold Maslow, Bloom and Cradwell, dan David Kolb. Selanjutnya, mari kita bedah satu persatu dari kelima tokoh tersebut. Dimulai dari Karl Ransom Rogers. Rogers dikenal sebagai salah satu tokoh utama teori belajar humanistik. Ia percaya bahwa pembelajaran yang efektif hanya dapat terjadi jika peserta didik merasa aman, dihormati, dan diterima apa adanya. Tokoh yang kedua adalah Arthur Wickham. Menurut Combs, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional peserta didik. Selanjutnya, kita beralih pada Bloom and Cradwell. Dalam pembelajaran humanistik, kerangka ini digunakan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya belajar untuk mengingat informasi, tetapi juga memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu dari apa yang telah mereka pelajari. David Kolb mengembangkan teori pembelajaran eksperiensial yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Kolb menyatakan bahwa pembelajaran terbaik terjadi melalui siklus 4 tahap, yakni pengalaman konkret, refleksi atas pengalaman tersebut, pembentukan konsep abstrak, dan eksperimen aktif. Dan yang terakhir adalah tokoh dari Abraham Harold Maslow. Maslow memperkenalkan piramida kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan, yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, Maslow menekankan bahwa peserta didik hanya dapat belajar secara optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya terkait implementasi dari kelima tokoh tersebut, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo, saya Limes Karsari sebagai papa. Halo, saya Rinda Sari sebagai mama sosialitanya Anita. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Oleh Ramadhani sebagai ibu guru. Hai, saya Anita Landari sebagai pemeran utamanya. Saya Andira Nakila Anwar sebagai siswa pertama. Halo, saya Ismika Nur Salsabila, saya berperan sebagai siswa kedua. Halo semuanya, saya Rina Anggraini sebagai siswa ketiga. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah selesai di materi yang kemarin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu adalah gelombang. Ada yang tahu tidak apa itu gelombang? Saya Bu. Ya, silahkan Anita. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya yang melalui suatu media atau ruang hampa. Ya, tepat sekali ya Anita. Gelombang adalah getaran yang merambat, baik itu ada mediumnya maupun tidak ada mediumnya. Nah, ada yang tahu tidak contoh gelombang yang tanpa medium dan yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita? Ayo Bu. Oke, suara Bu, seperti saat kita berbicara atau sedang bernyanyi. Pintar Nadi Anita, jawab semua pertanyaannya Ibu. Iya, dapat semua jawabannya dari pertanyaan Ibu. Pintar wanita kayak Google berjalan tuh. Wah, bagus sekali ya jawaban Anita. Yang lain juga jangan berkecil hati ya. Tetap semangat untuk belajar supaya kita bisa hebat bersama. Assalamualaikum. Berpulang nak. Iya, Pak. Bagaimana tadi Anita di sekolah? Seru banget Pak, tadi aku belajar tentang gelombang bunyi dan tadi juga aku banyak menjawab pertanyaan dari ibu guru.
Kamu emang cerdas mewarisi kecerdasan mamamu ya. Iya dong, siapa dulu dong mamanya? Mama tuh waktu muda SMA, mama juara 1. Ya kelas 1 sampai 3 ya apa? Betul itu nak, kamu harus turuti mamamu. Raih cita-citamu dengan setinggi-tingginya. Bapak dukung sama mamamu ya. Iya. Paket. Ma, paket. Iya, ini paket. Akhirnya paket yang ditunggu datang juga. Kasih ya Pak. Sama Bu. Belanja terus, paket terus. Itu paket terus, satu hari paket 3-5 datang, habiskan uang saja. Pak, ini tuh bukan paket mama aja. Ini tuh kemarin-kemarin paket papa sama Anita. Bukan cuma buat mama aja. Kau itu di rumah cuma bersih-bersih, dia tidak pernah keluar cari uang. Coba saya keluar cari uang itu berkeringat, kau cuma habiskan uang saja. Paket terus. Itu anakmu sekolah butuh uang, itu uang untuk ditabung, bukan untuk beli paket terus. Ini pekerjaannya cuma bersih-bersih di rumah, habiskan uang terus, belanja, shopping terus. Pikirkan anakmu itu sekolah, tabungannya, masa depannya. Kawit. Ya udah, mama aja yang kerja. Papa tinggal di rumah. Bapak kira bersih-bersih gampang. Nyuci, ngepel, nyapu. Kau sudah berani membantah ya, nak? Ini paket mana? Ini paket terus. Baik anak-anak, kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan teori gelombang. Sekarang kita akan melakukan eksperimen dengan gelombang bunyi. Kalian sudah siap semua? Siap, Bu. Baik anak-anak, karena kalian semua sudah bersemangat untuk melakukan eksperimen, Ibu sudah menyiapkan di sini ada 3 gelas berisi air dengan volume yang berbeda-beda. Nanti kita akan melihat bagaimana gelombang bunyi ini berlaku untuk 3 gelas tersebut. Jadi silakan anak-anak untuk maju ke depan. Oke, baik anak-anak. Jadi Ibu sudah menyiapkan 3 gelas yang berisi air, gelas kaca yang berisi air dengan volume yang berbeda-beda. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruh gelombang bunyi itu terhadap gelas kaca dari setiap masing-masing gelas kaca ini. Nah, coba perhatikan bagaimana bunyi dari ketiga gelas ini. Kita mulai dari gelas yang pertama. Selanjutnya di gelas kedua. Selanjutnya di gelas yang ketiga. Berbeda-beda semua bunyinya. Kenapa bisa itu, Bu? Iya Rana, ketiga gelas ini memiliki bunyi yang berbeda-beda. Gelombang bunyi pada gelas terjadi ketika gelas diketuk dan menghasilkan getaran yang merambat melalui dinding gelas dan udara di dalamnya. Getaran ini menyebabkan udara di dalam gelas bergetar dan menghasilkan gelombang suara yang dapat kita dengar. Nah, di gelas pertama ini dengan air yang full, maka bunyinya itu akan semakin pelan atau tidak nyaring. Kenapa? Karena air yang ada di dalam gelas ini akan menghambat getaran yang terjadi pada gelas sehingga membuat suaranya tidak nyaring, berbeda dengan gelas kedua yang ini. Nah, di gelas kedua yang ini kita mengisikan air setengahnya saja sehingga akan terjadi suara yang tidak lebih nyaring dibandingkan gelas yang pertama. Begitupun dengan gelas yang ketiga, karena air di dalam gelas tersebut lebih sedikit, maka dia akan menghasilkan suara yang lebih nyaring. Oh, jadi ini bunyi, Bu, merupakan getaran yang merambat. Betul sekali Rini, inilah pembelajaran dengan pengalaman langsung di mana kalian tidak hanya mendengarkan teori yang berdasarkan dari buku, tapi kita akan melakukan langsung eksperimennya. Wah, seru banget Bu, aku baru sadar kalau belajar fisika bisa semenyenangkan ini. Oke, itu tadi eksperimen kita. Silakan anak-anak untuk duduk kembali ke tempatnya. Tadi itu Adinda, padahal tadi eksperimennya bagus sekali, baru murung terus dari tadi. Iya, begitu dia lihat. Padahal biasanya tuh dia paling excited kalau misalnya eksperimen Ki. Kayak ada masalahnya, weh. Ki tanya, Ayo, Mi. Ayo. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang sudah selesai pembelajaran. Anak-anak boleh pulang kembali bermain masing-masing. Anita bisa minta waktunya sebentar. Bu, Kamu perhatikan kamu terlihat murung di kelas
salah. Ya. Iya Bu, akhir-akhir ini ayah dan ibu sering bertengkar tentang uang. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ibu tahu ini tidak mudah bagi kamu wanita, apalagi anak di usiamu berkaitan dengan permasalahan ekonomi dari keluargamu. Ibu telah menghubungi dari pihak orang tua kamu untuk datang menjumpai ibu. Itulah ayah ibumu sudah datang, Anita. Bapak Ibu, jangan sampai permasalahan ini mengganggu prestasi Anita di sekolah, karena Anita termasuk salah satu murid yang berprestasi. Tadi kan kita telah melakukan praktikum, jadi Ibu akan melakukan refleksi. Jadi ada yang sudah tahu tidak apa itu gelombang bunyi berdasarkan hasil praktikum kemarin? Saya Bu. Oke, silakan Tika. Bu, saya belajar bahwa suara itu sebenarnya adalah getaran yang merambat di udara. Dan juga Bu, kalau belajar dengan praktek itu lebih mudah dimengerti dan dipahami. Jadi sadar, terkadang untuk memahami sesuatu lebih baik kita harus benar-benar melihat dan mengalaminya sendiri. Oke, bagus sekali ya anak-anak, tapi lebih dari itu kita juga harus saling memahami dan mengerti diri kita sendiri. Terima kasih Bu dan teman-teman. Saya sekarang merasa lebih senang dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Tentu saja Anita, pembelajaran itu tidak hanya soal nilai, tetapi juga bagaimana kalian saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dan menjalin persahabatan antar sesama teman. Sebagai seorang guru, saya belajar bahwa pembelajaran bukan hanya tentang transfer pengetahuan. Pendekatan berbasis pengalaman seperti teori Kolb membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Namun, lebih dari itu, pendekatan humanistik dalam mendidik adalah sebuah kunci. Dengan mendengarkan, memahami, dan membantu mereka mengatasi tantangan emosional adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Karena di balik nilai-nilai akademik yang bagus, ada individu-individu yang sedang bertumbuh menjadi manusia yang seutuhnya.